filled with an abundant bravery. Hai guys, Fanti Crash di sini. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru yang berjudul Transformers: Rise of the Beasts. Film ini merupakan seri ke-7 dari film Transformers. Tapi tenang aja, walaupun teman-teman gak ikutin setiap serinya, pasti akan tetap bisa mengerti film kali ini. Karena pada dasarnya film ini tidak mengikuti lanjutan cerita dari seri film sebelumnya. Oke guys, sebelum ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah planet yang ditinggali oleh ras Cybertronian dengan mode binatang buas bernama Maximals. Planet itu sedang diserang oleh dewa gelap pemakan planet yang disebut dengan nama Unicron. Pengawal Unicron yang dipimpin oleh Scourge berusaha mendapatkan teknologi terbesar Maximals, yaitu sebuah kunci transwarp yang dapat membuka portal melalui ruang dan waktu. Kunci itu rencananya akan diberikan untuk Unicron agar ia bisa menguasai setiap planet dan galaksi. Pemimpin Maximals yang bernama Appling akhirnya mengorbankan dirinya sendiri agar para Maximals yang lain dapat melarikan diri dari planet itu sebelum Unicron menangkap mereka. Filled with an abundant bravery. Di bawah komando pemimpin baru yaitu Optimus Primal, Maximals menggunakan kunci transwarp untuk melarikan diri ke planet bumi. Akibat kegagalan itu, Unicron pun marah besar dan langsung melahap planet tersebut. Ia lalu menugaskan Scourge dan para anak buahnya untuk terus mencari kunci transwarp dimanapun benda itu berada. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994 di Brooklyn, terlihat seorang mantan ahli elektronik militer bernama Noah Diaz yang tinggal bersama ibu dan adiknya. Setelah tidak lagi bekerja di militer, Noah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun sayang, akibat reputasi Noah yang buruk di dunia militer, ia pun sangat sulit mendapatkan pekerjaan apapun. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang peneliti artefak dan pekerja magang di museum bernama Elena. Hari itu Elena mendapatkan laporan terkait beberapa artefak yang baru ditemukan dan selanjutnya akan diteliti. Salah satu artefak yang menarik perhatian Elena adalah sebuah patung elang yang bertuliskan simbol-simbol misterius. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan, Noah ditawarkan oleh temannya yang bernama Rick untuk mencuri mobil Porsche 911 yang sudah lama terparkir di dalam gedung kosong. Meskipun awalnya ragu, namun pada akhirnya Noah pun menyetujui ide gila itu dan masuk ke dalam gedung seorang diri. Setelah mengendap-endap dan melewati begitu banyak orang, Noah pun akhirnya menemukan mobil yang akan ia curi. Di waktu yang bersamaan, Elena yang penasaran mulai meneliti patung elang itu dan secara tidak sengaja memecahkannya. Terungkap di dalam artefak itu terdapat setengah bagian kunci transwarp. Bagian kunci itu pun melepaskan cahaya ke langit dan terdeteksi oleh Optimus Prime. Optimus yang melihatnya langsung memanggil para Autobots untuk segera berkumpul. Dan tak disangka mobil yang dicuri oleh Noah adalah salah satu Autobots yang bernama Mirage. Setelah mendengar perintah dari Optimus Prime, Mirage bergerak sangat kencang sehingga Noah pun dikejar oleh beberapa polisi. Noah yang ada di sana tentu saja kebingungan karena ia sama sekali tidak mengemudikan mobil itu. Ia semakin dibuat tercengang ketika Mirage mulai menunjukkan beberapa kemampuannya, mulai dari mengubah haluan mobil secara otomatis dan menggunakan jurus 1000 bayangan untuk menggandakan diri.
Tentu saja berkat semua kemampuannya itu Miraj dapat dengan mudah melarikan diri dari kejaran polisi. Sesampai di tempat pertemuan, Miraj pun menunjukkan wujud aslinya pada Noah dan memperkenalkannya pada para Autobots yang lain. Di antaranya adalah Optimus Prime, Bumblebee, dan Arky. Di sana Optimus mengumumkan tentang fenomena sinar dari kunci transwarp yang hanya bisa dilihat oleh para alien. Ia sengaja mengumpulkan para Autobots untuk mengambil kunci itu agar bisa mereka gunakan untuk kembali ke dunia asal mereka yaitu Cybertron. Nah, karena kuncinya terdeteksi dari sebuah museum, maka para Autobots akan kesulitan mengambilnya karena nanti mereka akan ketahuan dan diserang oleh manusia. Sehingga Miraj pun menawarkan pekerjaan itu pada Noah dengan imbalan uang yang sangat banyak jika ia mampu membantu para Autobots. Noah akhirnya menerima tawaran itu dan diantarkan oleh Miraj menuju ke museum. Tak disangka selain Autobots, Scourge dan para anak buahnya juga mendeteksi keberadaan kunci transwarp. Noah yang telah masuk ke dalam museum akhirnya bertemu dengan Elena. Ia melihat kunci itu di tangan Elena dan berkata bahwa para alien robot sangat membutuhkan kunci itu. Tak lama kemudian Scourge pun meledakkan bagian museum dan mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mengambil kunci transwarp dari tangan Elena. Autobots yang ada di luar tentu saja langsung meluncur untuk menghentikan Scourge. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara kedua kelompok alien ini. Sementara di dalam, Noah dan Elena juga berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Scourge. Noah dan Elena akhirnya berhasil keluar dari museum. Terlihat saat itu Scourge yang sangat kuat berhasil mengalahkan Optimus Prime bahkan berhasil menonaktifkan Bumblebee. Di tengah situasi itu salah satu bangsa maksimal bernama Eraser tiba untuk menyelamatkan kunci transwarp. Sayangnya Scourge sudah lebih dulu merebut kunci itu dan membawanya kabur. Eraser menjelaskan kepada para Autobots bahwa para robot jahat itu adalah suruhan Unicron, seorang dewa jahat yang berambisi menguasai semua planet dengan memanfaatkan kunci transwarp. Bangsa maksimal telah bersembunyi di bumi selama ribuan tahun dan membagi kunci transwarp menjadi dua agar tidak jatuh ke tangan Unicron. Kini setengah bagian kuncinya telah dicuri oleh Scourge dan bagian lainnya berada di sebuah kuil yang berada di Peru. Optimus Prime bersikeras agar kuncinya dipasang kembali sehingga Autobots dapat menggunakannya untuk kembali ke rumah. Sementara Noah diam-diam merencanakan untuk menghancurkan kunci tersebut agar dunianya tetap aman. Singkat cerita, Noah, Elena dan para Autobots pun berangkat ke Peru dengan menggunakan pesawat Autobots yang bernama Stratosphere. Sesampai di Peru mereka pun bertemu dengan Autobots Wheeljack yang sudah lama berada di sana. Karena hal itu ia akan bertugas memandu mereka menuju ke kuil karena kebetulan di tempat itu sedang ada festival nasional. Sebelum pergi Miraj sengaja memberikan alat khusus untuk Noah agar ia bisa segera menghubunginya jika menghadapi bahaya. Tentu saja rombongan Autobots lagi-lagi bertemu dengan kelompok Scourge yang juga menginginkan sisa bagian dari kunci transwarp. Tak lama kemudian Noah dan Elena akhirnya sampai di sebuah kuil dan menemukan sebuah simbol yang sama seperti di artefak burung elang. Setelah memutar simbolnya, Elena dan Noah diarahkan menuju jalan bawah tanah. Sayangnya di sana mereka tidak menemukan apapun dan malah dikejar oleh salah satu anak buah Scourge. Mengetahui Noah dan Elena sedang dalam bahaya, para Autobots langsung bergerak menyelamatkan mereka. Namun tentu saja, Scourge dan para anak buahnya juga mengejar dan berusaha menghalangi para Autobots. Terjadilah pertarungan sengit antara kedua kelompok itu. Sementara Miraj diperintahkan untuk melaju sendirian menyelamatkan Noah dan Elena.
Scourge pun terus menyerang Optimus dan pertempuran itu berakhir ketika ia berhasil merusak Eraser dengan energi gelap dari Unicron ketika Eraser berusaha menyelamatkan Optimus. Singkat cerita, jalanan bawah tanah itu mengarahkan Noah dan Elena ke sebuah hutan. Di sana mereka pun dihadang oleh Optimus Primal dan juga para Maximal. Untungnya Autobots dan Eraser tiba di saat yang tepat sebelum Noah dan Elena diserang oleh para Maximal. Selanjutnya Optimus Primal menjelaskan bahwa Maximal telah memindahkan bagian kedua dari kunci Transwarp dan mempercayakannya kepada suku manusia, yang telah bekerja sama dengan mereka selama ribuan tahun. Oh iya, saat itu Optimus Prime juga membawa tubuh Bumblebee berharap di sana ada energon yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Bumblebee. Pada malam harinya Elena menuliskan simbol-simbol yang ia temukan di buku jurnalnya. Kemudian Noah mendekati Elena dan menyampaikan rencananya yang ingin menghancurkan bagian kedua kunci Transwarp agar planet bumi selamat dari Unicron. Keesokan harinya Elena terkejut melihat Eraser yang telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari Scourge. Dalam kekacauan itu Optimus Primal menyerahkan bagian kunci Transwarp pada Noah untuk diselamatkan. Saat Noah bersiap menghancurkan bagian kunci itu, Optimus Prime tiba-tiba datang dan mencegahnya. Noah yang mulai bimbang akhirnya mengurungkan niat untuk menghancurkan kunci tersebut. Setelah itu Noah tiba-tiba diserang oleh Eraser yang merebut bagian kunci itu dari tangannya. Eraser lalu menyerahkan bagian kunci itu pada Scourge dan diperintahkan untuk menyerang Optimus Primal. Karena Eraser sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, Optimus Primal akhirnya dengan terpaksa membunuh Eraser. Scourge kemudian membawa kedua bagian kunci itu ke sebuah gunung berapi. Ia pun menyatukan kedua kunci itu dan terbentuklah sebuah portal yang bisa digunakan oleh Unicron untuk datang ke planet bumi. Di tengah keputusasaan para Autobots dan Maximal, Elena menemukan sebuah kode akses untuk bisa menghentikan proses portal secara manual. Noah dan Elena akan menyelinap ke dekat kunci Transwarp, sementara para Autobots dan Maximal akan mengalihkan perhatian Scourge dan para anak buahnya. Maximals, Autobot, roll out! Dalam pertempuran besar itu Mirage terluka sangat parah, namun ia mengubah tubuhnya yang rusak menjadi pakaian bertenaga untuk Noah sehingga mereka pun dapat bertarung bersama-sama. See Brooklyn, New York. Remember me? Energi yang dilepaskan oleh kunci Transwarp akhirnya mengaktifkan energon yang tidak aktif di tempat Bumblebee disimpan, sehingga energon itu pun berhasil menghidupkannya kembali. Bumblebee langsung bergabung dalam pertarungan sengit dan membantu Optimus Prime. Singkat cerita, Elena pun berhasil memasukkan kode penonaktifan portal, namun Scourge malah menembak kunci tersebut dan setelah itu Optimus Prime berhasil membunuh Scourge. Akibat hal itu mesin kunci mengalami kerusakan yang membuat mereka kesulitan mengambil kunci tersebut.
Nah, untuk mencegah Unicron melewati portal itu, Optimus Prime pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan kunci Transwarp. Setelah menghancurkan kunci Transwarp, seluruh benda-benda di sekitar portal pun mulai tersedot. Saat Optimus Prime mulai tersedot, Noah memutuskan untuk kembali menyelamatkan Optimus Prime. Untung saja saat itu Noah juga dibantu oleh Optimus Primal sehingga mereka semua pun berhasil selamat. Setelah semua perjuangan panjang, Noah dan yang lainnya berhasil melindungi bumi dari Unicron. Meskipun tentu saja Unicron tidaklah mati melainkan masih terjebak di dimensi yang lain. Setelah konflik besar itu, Elena menerima pengakuan karena menemukan berbagai artefak di kuil Peru. Sementara Noah menghadiri wawancara untuk pekerjaan keamanan, namun ternyata ia sebenarnya diundang untuk bergabung dengan organisasi rahasia pemerintah yang bernama G.I. Joe. Dan film pun selesai.